と父ちゃんどこ？空の上に行ったんだ。あの頃は二人だけの生活に悩んでばかりだった。お兄ちゃん、お姫様が困ってたら助けるんだよ。僕はよくできていたのかな。お兄ちゃん、今日のご飯なーに？お姫様の大好きなチキンナゲットだよ。僕は父さんと母さんとの暮らしを覚えているからたまに考えてしまうんだ。学校でね、将来の夢聞かれてジェシーにとってこの暮らしが幸せなのか。合格！お兄ちゃん、合格した！お兄ちゃん、紹介したい人がいるんだ。お兄ちゃん、これなんだ？お兄ちゃん、見て！似合ってるでしょ？お姫様みたいじゃない？うん、すごく似合ってるよ。あのジェシーが結婚するんだ。電気、ガス、水道か。ん？ねえお兄ちゃん、見て！ジェシー、お姫様になってる！よし、決めた。これだけは分かってほしい。僕は何があってもどんな時でも君の味方だよ。君は新しい人生を歩み出す。もう僕に頼る必要がないし、寂しいけど君の生活から僕は消えていくだろう。だからこそ大したことじゃないかもしれないけど、せめて最後に君の小さな夢を叶えてあげたい。本当に今から？うわー。準備はいい？ちょっと出る前に。ずっとお姫様になりたかったでしょ。今日がその日だと思って。ありがとう、お兄ちゃん。大切にするね。お兄ちゃんがしてくれたみたいに。当たり前でしょ、お姫様。本当にありがとう、お兄ちゃん。お姫様が困ってるかと思ってね。ランランラランラ。 It's very emotional. Aku amazed banget sih, ini sama kayak yang dibikin Jepang-Jepang gitu loh, kayak bener-bener smooth banget animasinya, terus juga penyampaian pesannya juga nyampe ke kita gitu. Terus ya itu, it's very emotional, it's very touching. Kalau first impression-nya ngeliatnya lucu, kayak kreatif gitu kan, cara approach-nya beda.
Cuman kalau pertama kali ngelihat, kalau nggak ngeliatin detailnya gitu ya, kita kan mikir ini apa hubungannya sama BCA gitu, apa hubungannya sama si brandnya, karena nggak gitu nyambung gitu loh di depannya. Tapi sampai akhir ke belakang gitu ya, oh oke, ngelihat ada message-nya, cuma memang rasanya kayak kurang ngena aja gitu sama kondisi di penggunanya di Indonesia lah intinya gitu. Kalau menurut aku karena mungkin generasi sekarang tuh pasti banyak yang lebih suka anime dan animasi-animasi lainnya juga sih Kak. Dan buat yang storyline kayak gini dengan style anime mereka mungkin lebih masuk ke generasi yang sekarang lagi ngadepin hal yang sama kayak yang dicerita ini mungkin gitu. Jadi relate-nya tuh masuk cepet gitu kalau misalkan pakai animasi ataupun anime kayak gini gitu. Kayaknya lebih sebenarnya kalau aku nangkepnya ada misi edukasinya gitu loh. Edukasinya dia mesti agak lama karena kalau ngomongin financial itu kan nggak bisa setengah-setengah. Jadi kayaknya tuh BCA nge-rap ini supaya orang merhatiin dari awal sampai akhir kegunaannya seperti apa. Terus kayak istilahnya biasanya kan orang pay later tuh untuk benar-benar yang konsumtif banget gitu kan. Tapi ini tuh sesuatu yang masih konsumtif sih, beli tiara tuh kayak agak kurang ngena di gue gitu ya. Cuman gue nangkepnya supaya orang tuh pas pakai pay later tuh benar-benar mastiin opsional aja gitu, bukan sesuatu yang oke, kalau gue butuh langsung beli, tapi benar kayak dipikirin matang-matang gitu sih. Gue nangkepnya ada misi edukasinya di situ. Kalau menurut aku karena aku pecinta anime juga dan biasa dengan dubbing Jepang ya. Jadi kayak masuk-masuk aja sih. Apalagi kan kebantu sama subtitlenya bahasa Indonesia, terus ada beberapa yang animasinya juga yaitu ada Indonesianya. Jadi fine-fine aja sih, nggak apa-apa. Masuk-masuk aja soalnya beneran kayak anime beneran. Makanya aku amazed banget kok bisa semut ini gitu iklannya. Malah kebayangnya better dubbingnya Indo, tapi mungkin subtitlenya entah itu di dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris, atau ya mungkin kalau mau bawa-bawa anime ini ya Jepang ya gitu. Karena cuman memang satu plus poinnya yang gue tangkap kenapa subtitlenya Indonesia, jadi orang merhatiin ini tuh apa sih gitu, pas dibaca oh ternyata ini Indonesia gitu. Cuma memang kalau untuk setelah nonton semuanya kayaknya better pakai bahasa Indonesia aja deh, jadi orang tuh dengerin dan merhatiin gitu loh. Kalau aku enggak sih, soalnya karena storyline-nya bagus dan juga animasinya bagus. Jadi kayak walaupun aku nonton ke bawah suasana, jadi nggak kerasa selama 4 menit itu. Karena ini online kan pasti kelihatan kan siapa yang nge-publish, jadi mungkin udah aware dari situ. Cuman nggak gitu merhatiin, malah lebih merhatiinnya oh ini anime apa sih kok lucu gitu. Pasti fokusnya pertama ke visual dulu sih, emang mungkin ditambahin kayak benefitnya pay later gimana, terus lebih ceritain mungkin lebih panjang cara pemakaiannya atau cara registrasinya segala macam. Kalau menurut aku untuk mencapai target orang mau pakai pay later mungkin lebih bisa ke situ sih. Kayaknya kalau buat yang muda-muda kayaknya sih nggak begitu ngaruh ya, tapi mungkin untuk yang usia lebih dewasa gitu yang udah tahu brandingnya BCA mungkin menjadi lebih bisa menggunakan tuh, karena kan ya ada BCA-nya, istilahnya perlindungan, orang udah kenal lah BCA tuh safe dan segala macam buat transaksi. Jadi kayaknya pay later pun sesuatu yang produk yang oke lah dari BCA sih, itu juga dari brandnya BCA. Mungkin kalau misalkan orang ngeliat iklannya terus tersentuh seperti aku ya mungkin tertarik untuk pakai pay later, apalagi kalau misalkan kita juga bijak makainya dan tanggung jawab buat pakai si pay later ini gitu. Kalau gue ngeliatnya sebetulnya karena ini brandnya BCA ya, jadi misalkan nih mereka yang masih kecil-kecil, terus tiba-tiba bikin pay letternya BCA, at least dari pihak keluarganya mereka gitu ya, kayak ini brandnya dari BCA, jadi oke lah nggak yang segitu parah banget gitu, meskipun istilahnya ini pay letter lah ya gitu. Kalau ditanya ketemu sama audiensnya mungkin iya, karena dia bawa-bawanya anime gitu ya, cuman apakah in reality yang akan pakai tuh yang muda-muda, jujur gue nggak kebayang sih. Mungkin aku lebih buat ke short episode sih, kayak mungkin naruhnya lebih ke YouTube short sama TikTok yang cuma beberapa detik yang bisa nge-hook audience, and then tetap kayak ngegabungin si produksi pay later ini. Jadi orang-orang mungkin yang nggak punya waktu atau terlalu lama buat si 4 menit ini bisa cepet ke hook sama si yang kita mau kasih ke audiens. Kalau misalkan kita mau perkenalin si pay later atau misalkan mau nyari target buat orang-orang bisa pakai pay later juga gitu. Jadi mungkin lebih ke durasi yang lebih sedikit mungkin.
Kalau gue kebayangnya sebenarnya ini bisa jadi marketnya makin luas aja gitu. Jadi misalkan nge-tap in yang muda-muda bisa lewat anime atau hal-hal yang emang hype lah sekarang gitu. Sedangkan tetap juga menjangkau yang lebih mature-nya karena mereka udah lebih kenal sama BCA. Jadi mungkin kalau dari sisi tap in ke demografi yang lebih muda itu bisa tuh pakai konsep yang lebih kreatif lah. Tapi ketika tap in ke yang lebih dewasa, ke yang audiens yang lebih mature, itu bisa kayak ningkatin meng-highlight tuh brand BCA-nya itu sendiri sih ketimbang mungkin storyline atau creativity-nya gitu.